Halo Sobat Polnes, welcome di Podcast Polnes, ruang bincang inspiratif seputar kampus Politeknik Negeri Samarinda. Saya Stepi Piar yang akan menemani kamu dalam episode spesial perdana hari ini di Kenapa Harus Polnes? Perspektif langsung bersama Direktur Politeknik Negeri Samarinda, Bapak Ahyar Muhammad Diah MM PhD. Nah, buat kamu yang lagi cari kampus vokasi terbaik di Kalimantan Timur, stay tune ya, karena kita kedatangan tamu spesial di podcast kali ini yang akan berbagi seputar kampus Politeknik Negeri Samarinda. Selamat datang Pak Ahyar, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Senang sekali akhirnya bisa ngobrol bersama Bapak Direktur kita. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat atas dilantiknya Bapak sebagai Ketua Forum Direktur Politeknik se-Indonesia. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polnes khususnya ya Pak. Baik Pak, mungkin bisa berbagi cerita dengan kami mengenai kegiatan dan kesibukan Bapak sebagai Direktur di Politeknik Negeri Samarinda. Ya, sebagai Direktur Politeknik Negeri Samarinda, ya sama juga dengan direktur lainnya punya kesibukan yang yang beruntun, apalagi ini baru saja bertambah amanah tambahan, yaitu sebagai Ketua Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia. Ini tentunya tak lepas dari bagaimana kita bisa ataupun mampu memajukan politeknik seluruh Indonesia. Jadi harapannya adalah bukan hanya Politeknik Negeri Samarinda yang tumbuh, tapi seluruh politeknik di Indonesia. Benar banget Pak, ini jadi tidak hanya Politeknik Negeri Samarinda yang bertumbuh, tapi juga Politeknik se-Indonesia Pak ya. Baik, untuk langkah strategis apa yang sedang atau telah dilakukan untuk mencapai politeknik yang unggul Pak? Ya, kalau untuk Politeknik Negeri Samarinda. Politeknik Negeri Samarinda Pak? Ya, kalau Politeknik Negeri Samarinda kita sudah mencoba banyak upaya dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan. Dan alhamdulillah termasuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia, karena kita akan menghadapi banyak perubahan yang terjadi sekarang ini itu berjalan ataupun begitu cepat sehingga kadang kita kesulitan untuk menavigasi semua kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini kita harus lakukan agar supaya bagaimana Polnes itu ke depan bisa cepat berakselerasi dan mampu menjawab tantangan di masa depan. Karena di Politeknik itu kan kita mengharapkan hanya lulusan itu, kalau dia tidak bekerja maka dia berwira swasta. Nah, sekarang ini berbagai pengembangan kita sudah lakukan. Kita lihat pencapaian-pencapaian baik di kemahasiswaan maupun di dosen itu terus kita dorong, dan prodi-prodi juga sudah mengembangkan tentang spesifik dari prodi-prodinya sendiri. Jadi kita harus menciptakan kreativitas dan inovasi-inovasi yang bisa mendukung percepatan ataupun mengangkat akselerasi agar supaya Politeknik Negeri Samarinda ini bisa tumbuh dengan baik dan bisa berkualitas dan diminati masyarakat. Ya, baik Pak. Jadi memang diperlukan tahap-tahap dan Polnes sedang di tahap untuk menuju Politeknik unggul ya Pak. Selanjutnya untuk visi misi Politeknik Negeri Samarinda sendiri bagaimana Pak? Boleh dibantu untuk menceritakan gitu Pak? Ya, kalau visi misinya Polnes itu ya kita menjadikan perguruan tinggi unggul gitu ya, menjadi perguruan tinggi unggul, berkualitas, kemudian berwawasan global. Nah, itu yang visi yang kita akan capai. Dengan cara apa desain dan mekanismenya, yaitu tadi semua struktur kita perbaiki, termasuk akreditasi perguruan tinggi dan prodi-prodi. Ini sebentar lagi kita akan mengakreditasi kurang lebih 12 program studi. Nah, mudah-mudahan ini semua ada beberapa yang bisa mencapai unggul, agar supaya karena itu adalah bisa menjadi penilaian bagi masyarakat untuk mengambil keputusan untuk bersekolah ataupun berkuliah di Polnes.
Ya baik, jadi untuk bergabung di Politeknik Negeri Samarinda ini bukan hanya mahasiswanya, tetapi juga dosennya dan juga prodinya diperhatikan sekali Pak ya. Terkait dengan itu tadi yang sudah Bapak sampaikan, apa sih Pak yang menjadi keunggulan dan fasilitas atau bagaimana Polnes memenuhi kebutuhan di industri yang terus-menerus berubah Pak? Ya, kita sudah membangun melalui hubungan program kerjasama dengan industri. Dan tahun ini terasa sekali berturut-turut industri itu datang ke Polnes dalam rangka menjalin hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama yang kita bangun itu kita bagi di beberapa level. Jadi ada level di mana semua kerjasama itu kita kerjakan bareng-bareng dengan industri. Sebagai contoh misalnya di teknik alat berat dengan PT Trakindo, itu kita sama-sama mulai dari seleksi sampai dengan lulusan itu diambil semua oleh PT Trakindo. Jadi dalam satu kelas itu semua diambil oleh perusahaan, dan dosennya juga itu juga belajar di industri. Jadi dia magang juga di industri. Jadi bukan hanya mahasiswa yang kemudian magang, tapi dosen juga harus kita magangkan di industri. Dan itulah pola itu yang terjadi sekarang. Jadi termasuk kerjasama dengan industri-industri yang tentang RPL gitu ya, menitipkan karyawannya kami kemudian dia mengambil graduate di sini, diambil sertifikat di sini atau ijazah gitu ya. Tapi dari pegawai-pegawai yang sudah bekerja di industri. Ya baik, itu salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan dengan Trakindo Pak ya, melibatkan dosen, melibatkan mahasiswa, bahkan sampai dengan pekerja yang ada di sana atau karyawan di sana Pak ya. Ya. Selanjutnya Pak, adakah rencana pengembangan kampus dalam waktu dekat baik secara fisik maupun akademik? Karena kalau kita lihat kampus kita ini sudah luar biasa bagus, sudah luar biasa luas, dan mungkin saat ini kita ingin lebih terlihat lagi. Kalau dari luar terlihat, wah kalau hijau-hijau tuh kampusnya Polnes gitu Pak ya. Siapa tahu ada keinginan untuk ganti cat misalnya nih Pak, atau apa nih yang kira-kira mau dilakukan untuk pengembangan Politeknik Negeri Samarinda? Iya. Jadi rencana itu ada. Kita sudah mengusulkan beberapa rencana, khususnya masalah pembangunan ya, untuk pembangunan kampus. Karena kita di sini sudah sangat padat sekali. Sudah tidak bisa menampung mahasiswa yang begitu besar. Peminat Polnes itu setiap tahun meningkat tajam gitu ya. Dari tahun lalu sampai dengan tahun sekarang, 2025 ini juga terus meningkat. Tahun ini meningkat lagi kurang lebih 18% peningkatan mahasiswa. Kita sebetulnya punya peluang untuk menerima mahasiswa sampai dengan 5.000. Karena pendaftarnya sendiri itu kurang lebih hampir 10.000 pendaftar. Kalau tahun lalu kalau nggak salah itu kurang lebih 9.800, dan ini naik lagi gitu. Dan kita hanya mampu menerima sekitar 2.100. Tahun ini sekitar 2.165 kalau itu pastinya di bidang akademik. Karena itu tadi pertimbangan daya tampung, sehingga kita mencoba untuk mengusulkan gedung untuk pembangunan gedung, kemudian laboratorium terpadu, kemudian kuliah dan tempat pertemuan gitu. Karena lab-lab kita juga ini sudah sangat penuh dan banyak sekali prodi-prodi yang bahkan menggunakan labnya itu sebagai kelas, dan itulah tantangan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan ini terwujud dan kita akan segera realisasikan itu, karena kita juga masih punya tanah kosong di samping Polnes ini dekat maritim. Kita masih punya 7,7 hektar di sana untuk pengembangan Polnes ke depan. Baik Pak, ini sebenarnya tadi sudah menjawab juga untuk pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sejauh ini Polnes menghadapi mahasiswa baru yang setiap tahun kuotanya bertambah. Jadi tadi dengan membangun secara fisik Pak ya, karena tadi masih ada sisa atau ruang di Polnes ini yang masih bisa dikembangkan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dan menjadi pertanyaan terakhir pada sesi ini Pak. Apa pesan Bapak untuk lulusan SMA, SMK yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk lanjut ke perguruan tinggi, mengingat saat ini sedang dibuka penerimaan jalur mandiri, dan kenapa harus pilih Polnes Pak? Iya, kalau
Anak SMK sih memang lulusan SMK itu DNA-nya dekat dengan politeknik karena dia sama-sama vokasi dan harapannya kan anak-anak lulusan SMK yang biasanya memutuskan banyak kemudian yang setelah lulus itu langsung bekerja. Nah maka sebetulnya Polnes lah tempatnya karena di sini adalah pendidikan yang terapan gitu ya. Kita memakai vokasi gitu ya, jadi perguruan tinggi terapan gitu. Jadi memang salah satu pilihan dan bahkan kita melihat dari tren di SNBT tahun ini itu banyak sekali pendaftar itu yang menjatuhkan pilihan pertama itu di Polnes. Tidak seperti dengan tahun-tahun sebelumnya. Di beberapa tahun yang lalu calon mahasiswa itu masih rata-rata masih memutuskan Polnes itu sebagai pilihan kedua. Tetapi di 2 tahun terakhir ini itu kita melihat perkembangan yang begitu baik. Itu adalah di mana anak-anak itu memilih pilihan pertama itu Polnes, lalu kemudian memilih pilihan kedua itu adalah universitas. Nah, karena ini adalah juga perubahan sistem penerimaan karena kita ini adalah penerimaan nasional yang gabung dengan universitas negeri di Indonesia. Jadi sehingga kita sama-sama sehingga calon mahasiswa itu memutuskan pilihan di situ dan kita melihat trennya dan bahkan setelah kita lihat hasil pengumuman seperti tahun lalu saja itu anak-anak kita yang masuk Polnes itu ya banyak yang hebat-hebat juga karena meraih nilai skor yang begitu tinggi dan itu banyak termasuk tahun ini lagi kami ngelihat perkembangan anak-anak itu luar biasa nilai mereka. Artinya kalau dia daftar di tempat lain di universitas-universitas yang ternama sebetulnya mereka juga bisa lulus di sana. Tapi alhamdulillah daya tarik kemudian anak-anak kita yang lulusan dari SMA SMK itu banyak memilih Politeknik Negeri Samarinda sebagai pilihan pertama. Kita berharap di jalur mandiri ini akan banyak yang memutuskan untuk masuk ke Polnes karena Polnes bisa menjadi alumninya itu kalau tidak bekerja maka dia harus bisa berwira swasta. Itu sebagai konsep vokasi yang dibangun sejak adanya Dirjen Vokasi di Indonesia beberapa atau tahun lalu sebelum pergantian kementerian. Ya, baik Pak. Jadi pesannya untuk siswi yang baru lulus Pak ya, SMA, SMK terutama karena DNA-nya dekat dengan vokasi jadi pilih Politeknik Negeri Samarinda Pak ya. Karena nanti ketika lulus akan bekerja atau berwirausaha atau mungkin juga bisa melanjutkan ke strata selanjutnya Pak ya. Boleh di luar dari studi lanjut dan yang menikah. Iya. Itu beda. Iya, baik Pak. Menikah juga Pak ya. Jadi pesan Pak ya. Baik. Luar biasa sekali. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Yar atas waktunya. Semoga informasi tadi bisa membantu para calon mahasiswa baru menentukan pilihannya. Oke, terima kasih. Baik Sobat Polnes, jangan lupa untuk cek website resmi kami di pmb.polnes.ac.id untuk info lengkap dan jadwal pendaftaran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Stepi Piar pamit. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan ragu wujudkan masa depan bersama Politeknik Negeri Samarinda.